Salam, salve, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelina Tanium, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kupang, program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Jadi, pada kali ini saya akan membuat video yang ketiga untuk memenuhi tugas mata kuliah keterampilan menulis sastra, yaitu bacaan wajib novel. Dan novel yang ketiga yang saya ambil dalam video ini adalah novel Garis Pantai karya Pramoedya Ananta Thoer. Jadi, Ibu meminta kami untuk membuat video menganalisis unsur-unsur intrinsik dalam sebuah novel. Ada tema, ada tokoh dan penokohan, ada juga latar, ada sudut pandang, ada alur, dan juga ada gaya bahasa. Nah, di sini saya akan menganalisis tema yang saya angkat di sini dalam novel Garis Pantai adalah perjuangan. Dan ada beberapa tokoh dan penokohan di sini saya akan menjelaskan. Tokoh dari Garis Pantai, ia memiliki karakteristik baik hati dan mandiri, seorang perempuan yang mandiri dan juga baik hati. Nah, Garis Pantai dalam novel ini menceritakan kisah dan kehidupan, mencerminkan wanita yang pandai dan wanita yang pekerja keras. Jadi Garis Pantai juga merupakan sosok wanita yang muda yang tinggal di desa nelayan di tepi pantai. Nah, Garis Pantai juga memiliki hubungan yang sangat erat dengan laut, sehingga ia menghabiskan waktunya setiap hari di pantai. Dan tokoh yang kedua adalah bernama Bendoro, memiliki sifat yang kejam dan egois. Jadi dalam novel Garis Pantai, sang bangsawan akan biasanya disebut dengan Bandoro. Jadi, digambarkan memiliki kekuasaan serta pengaruh yang besar yang ditunjukkan dengan kemampuannya mengambil gadis pantai sebagai istri simpanan. Jadi, Bendoro juga memiliki karakteristik sifat yang kejam dan juga egois. Nah, dia adalah orang kaya dan Bendoro bukan hanya karakteristik individu tetapi juga simbol dari sistem sosial yang menindas rakyat kecil terutama perempuan. Dan tokoh yang berikut adalah bernama Mardina dalam novel Garis Pantai. Mardina bisa dilihat sebagai simbol dari orang-orang kecil yang hidup dalam sistem feodal, yang memiliki tunduk dan menerima daripada melawan. Jadi, ia adalah perempuan yang suka berkorban atau memiliki sifat yang mampu menerima setiap keadaan. Dia menunduk dan tidak melawan. Yang berikut ada latar. Latar dalam cerita di sini ada latar tempat, latar situasi, latar suasana, dan latar waktu. Latar tempat di sini adalah kampung nelayan di pesisir Jawa. Yang berikut adalah tempat di mana novel tersebut diceritakan rumah sang Bendoro di kota. Ada dapur, ada kamar, dan halaman belakang rumah dari Bendoro. Dan yang berikut adalah situasi, sunyi, ketakutan, dan ada juga yang senang. Nah, cerita ini memiliki suasana yang berbeda-beda. Ada juga yang menceritakan suasana sunyi, ada juga yang senang, membuat pembaca senang, ada juga yang membuat pembaca merasa ketakutan. Dan yang berikut ada alur. Alur yang saya ambil di sini adalah alur maju. Nah, dari sini ada tokoh Pramoedya Ananta Thoer mempergunakan alur maju atau lurus ketika menulis novel tersebut. Nah, Garis Pantai, alur maju atau lurus ini menandakan analisis struktural terhadap sebuah karya sastra dengan kaidah yang dipersyaratkan. Nah, cerita secara sintasgram dari pragmatis bisa diterapkan dalam novel ini karena penceritanya menggunakan alur maju atau alur lurus. Jadi novel ini menceritakannya dari awal sampai akhir. Makanya menggunakan alur maju. Di sini yang saya pahami di sini adalah alur maju. Dan yang berikut adalah sudut pandang. Sudut pandang dalam cerita ini atau novel Gadis Pantai ini adalah sudut pandang orang ketiga. Tidak terbatas sudut pandang, kelihatan serba tahu. Jadi yang berikut itu ada gaya bahasa. Nah, bahasa dalam novel ini bertentangan dan berlawanan. Ada juga menggunakan bahasa sederhana dan mudah dipahami namun tetap penuh makna. Jadi terlalu banyak bahasa yang digunakan di sini, tetapi membuat pembaca itu semakin penasaran. Yang menjadi persoalan penting atau gaya bahasa. Jadi sangat-sangat mudah dipahami. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.